Selamat Tahun Baru 2026. Semoga di tahun yang baru ini, harapan dan semangat baru terus menyertai langkah kita dalam membangun bangsa. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu pertama bulan Januari kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan bersama saya Rahma. Inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. TNI Angkatan Laut melalui Komando Armada 2 terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penanganan bencana alam di wilayah Aceh dan Sumatera. KRI Teluk Banten 516 unsur Satuan Kapal Amfibi Koarmada 2 melaksanakan rangkaian operasi kemanusiaan mulai dari sandar di dermaga 004 Bandar Deli Belawan hingga debarkasi bantuan di Lok Sumawe Aceh. Kegiatan ini mencangkup pendistribusian berbagai bantuan logistik berupa bahan kebutuhan pokok, perlengkapan bayi, pakaian, air bersih, serta pergeseran personil TNI Angkatan Darat dari Yonzipur 10 JP dan Yonzipur 5 ABW guna mendukung percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana. KRI Teluk Banten 516 yang dikomandani oleh Letkol Laut Pelaut Dodit Yunata Christian juga menjadi sarana sinergi lintas matra dan elemen masyarakat dengan membawa bantuan dari Lanmar Surabaya, Akademi Angkatan Laut 1995-41, masyarakat adat Aceh di Jawa Timur, serta relawan Institut Teknologi 10 November Surabaya. Seluruh bantuan disalurkan melalui Satuan Kewilayahan TNI Angkatan Laut untuk menjangkau masyarakat terdampak secara efektif dan terkoordinasi. Operasi kemanusiaan ini merupakan implementasi Perintah Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia dan Kepala Staf Angkatan Laut sebagai wujud kehadiran negara dan kepedulian TNI Angkatan Laut dalam meringankan beban rakyat di tengah musibah. Komando Armada 2 menggelar doa bersama lintas agama dalam rangka menyambut Tahun Baru 2026 yang diikuti oleh seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil Koarmada 2. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di tempat ibadah masing-masing sebagai wujud rasa syukur, refleksi akhir tahun, serta permohonan keselamatan dan kelancaran tugas di tahun yang baru. Doa bersama umat Islam dipusatkan di Masjid Al-Mahdi Koarmada 2, sementara umat Hindu dan Kristen melaksanakan ibadah di Pura Jalawira Dharma Koarmada 2 dan Gereja GPIB Galilea Pasiran, mencerminkan semangat toleransi dan kebersamaan di lingkungan Koarmada 2. Selain itu, di malam harinya, prajurit tidur dalam Koarmada 2 juga menyambut Tahun Baru 2026 dengan melaksanakan sholat berjamaah dan doa bersama di Masjid Al-Mahdi Koarmada 2. Kegiatan pembinaan rohani ini diikuti oleh prajurit yang masih lajang sebagai upaya memperkuat keimanan, meningkatkan kualitas pribadi, serta menumbuhkan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas menjaga kedaulatan dan keamanan Laut Indonesia sepanjang tahun 2026. Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana alam, TNI Angkatan Laut melalui Komando Armada 2 mengerahkan KRI Surabaya 591 untuk mendukung operasi penanganan darurat bencana di wilayah Aceh dan Sumatera. Kapal perang jenis Landing Platform Dock atau LPD ini diberangkatkan dari Balikpapan dengan mengangkut pasukan TNI Angkatan Darat beserta material pendukung sebagai bagian dari sinergi lintas matra dalam misi kemanusiaan. Selain mengangkut ratusan personil Yonzipur TNI Angkatan Darat, KRI Surabaya 591 juga membawa berbagai alat berat, kendaraan operasional, perlengkapan penjernih air, ambulans lapangan,
serta bantuan sosial untuk masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kepala Staf Koarmada II Laksma TNI Agam Endras Moro bersama pejabat Forkopimda Jawa Timur melaksanakan kegiatan peninjauan perayaan Malam Tahun Baru 2026 di wilayah kota Surabaya yang bertujuan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif. Kegiatan diawali dengan pelaksanaan video conference bersama Menko Polkam, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Panglima TNI dan Kapolri yang terpusat di Jakarta. Vikon tersebut dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa di Graha Wonokoyo, Surabaya. Usai video conference, Kasko Armada II bersama pejabat unsur Forkopimda Jawa Timur lainnya melanjutkan kegiatan dengan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah pos pengamanan operasi lilin di kota Surabaya, di antaranya Pos Pam Bundaran Waru dan Pos Pam Taman Bungkul. Netizen, menjelang berakhirnya masa pengabdian dalam misi perdamaian dunia di bawah bendera PBB, Satgas MTF TNI Konga 28P Unifil melaksanakan courtesy call ke MTF Headquarter. Menjelang berakhirnya masa pengabdian dalam misi perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Satgas Maritime Task Force atau MTF TNI Konga 28P Unifil yang dipimpin oleh Dan Satgas Letkol Laut Pelaut Anugrah Anurullah selaku Komandan KRI Sultan Iskandar Muda 367 melaksanakan courtesy call ke Maritime Task Force Headquarters di Unifil HQ Nakoura, Lebanon Selatan. Kunjungan ini disambut langsung oleh MTF Commander RADM Stephen Platt bersama sejumlah staf MTF Unifil. Selain courtesy call, kegiatan ini juga diisi dengan diskusi mengenai pencapaian operasional dan tantangan yang dihadapi selama setahun terakhir, serta pertukaran cindera mata sebagai simbol persahabatan dan kerjasama maritim internasional. Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana alam di Provinsi Aceh, TNI Angkatan Laut melalui Komando Armada II melaksanakan embarkasi personil dan material Satuan Tugas Penanggulangan Pasca Bencana Alam menggunakan KRI Makassar 590. Kegiatan yang berlangsung di Dermaga Madura Tengah Koarmada II Surabaya ini memberangkatkan 250 personil TNI Angkatan Darat yang terdiri dari 150 personil Yonif TP836BY Probolinggo dari Yonif 885 BP Bojonegoro, dilengkapi berbagai material pendukung guna mempercepat pemulihan wilayah terdampak dan membantu kebutuhan masyarakat. KRI Makassar 590 yang dikomandani Letkol Laut Pelaut Farid Ardiansyah membawa personil dan perlengkapan menuju Kota Baru, Jakarta hingga Lok Sumawe. Di tempat terpisah, Pangko Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menegaskan sinergi lintas matra ini merupakan komitmen TNI Angkatan Laut untuk selalu hadir di tengah masyarakat dalam situasi darurat. KRI Makassar 590 tidak hanya berperan sebagai sarana angkut, namun juga menjadi simbol kepedulian dan harapan bagi saudara-saudara kita di Aceh. Netizen, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada II hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada II, disiplin, unggul, andal, Gora Wira, Madya Jala, Jala Sveva, Jaya Mahe.